Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Baiklah teman-teman, melanjutkan pada bab sebelumnya, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang kepemimpinan sekolah efektif pada mata kuliah manajemen pendidikan. Yuk langsung aja simak video ini ya. Nah baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga unsur-unsur di dalam kepemimpinan. Yang pertama, proses memberikan arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Dengan adanya interaksi antara atasan dan bawahan secara efektif, maka arahan-arahan yang diberikan akan berjalan secara efektif pula. Yang kedua, memberikan motivasi. Hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memberikan kesadaran diri pada anggota atau karyawan bahwa kerja merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya pemberian motivasi secara terus-menerus pada karyawan, maka akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri anggota atau karyawan. Kemudian yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Membangkitkan rasa percaya diri sangat penting dikarenakan rasa percaya diri ikut menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri di dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu mempengaruhi dan menggerakkan kepemimpinan di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya seperti pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinannya, cara orang untuk menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, dan juga pandangan seseorang tentang manusia. Kemudian yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Kemudian yang kelima ada faktor lingkungan sosial. Merupakan keadaan masyarakat sekitar, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Kemudian ada teori kepemimpinan. Pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alami yang dimiliki oleh pemimpin. Teori-teori tersebut yang pertama yaitu ada teori orang terkemuka. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Yang kedua ada teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Dan yang ketiga itu ada teori pribadi dan situasi, merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari faktor perangai atau sifat pribadi pemimpin, sifat dari kelompok dan anggota, dan juga kejadian atau masalah yang dihadapi kelompok. Kemudian yang keempat ada teori interaksi dan harapan. Nah, teori ini lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antar pemimpin dan rakyat, dan melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Dan yang kelima itu ada teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivate organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Kemudian ada syarat dan prinsip kepemimpinan. Syarat dan proses seseorang untuk menjadi pemimpin pendidikan. Yang pertama, seseorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki kawasan yang luas dibanding tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan.
Kemudian yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik. Nah, teman-teman, ini ada fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, fungsi partisipasi. Di fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, ada fungsi delegasi. Fungsi yang ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, ada fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Dalam memimpin sebuah organisasi, diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, itu ada inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Kemudian yang kedua ada inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga ada advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang diputuskan karena dirinya tidak memiliki dukungan yang maksimal dalam kelompok. Kemudian yang keempat ada conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Kemudian yang kelima ada decision making. Seseorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambar di tabel karakteristik pemimpin yang sukses. Kemudian yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu sebagai tipe otoriter. Pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua yaitu demokratis. Pemimpin ini berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada kendali bebas. Nah, pemimpin ini memberikan kekuasaan pada bawahannya. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Nah, yang keempat itu ada kemudian yang keempat ini ada tipe pseudo demokratis. Nah, tipe ini tuh disebut juga tipe demokratisme. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampak saja yang demokratis, padahal sebenarnya tidaknya bersifat otoriter atau absolut. Nah, teman-teman, gimana materinya? Mudah dipahami atau tidak? Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!